إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam Masjid Al-Mujahidin yang kami muliakan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami yang di depan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang agung ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Kemudian nikmat yang tak terhingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman dan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Susah kita menghapus atau memaafkan dosa teman kita, sangat susah. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, kecuali dosa syirik. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, selawat dan salam kita aturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dari Bapak Panglima Mayor Jenderal TNI Sulaiman Agusto SIP MM kepada kita semuanya. Salam dari beliau. Semoga kita sehat selalu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Diwakilkan kepada saya sebelumnya perkenalkan diri, saya Letnan Kolonel Infanteri Afiansah SPMIP. Saya sebelumnya menjabat Komandan Kodim 1204 Sanggau dan Sekadau. Sekarang sebagai Wakil Kepala Pembinaan Mental dan Ideologi untuk personil. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Ya kan, jadi penciptaan manusia ini bentuknya mau orang tinggi, mau orang besar, maupun gemuk, maupun kurus, sudah final. Itu adalah ciptaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah kepada kita. Tapi jauh dari itu, manusia ini diberikan sifat oleh Allah, akan tetapi sifat ini kita harus kendalikan sendiri. Kemuliaan ini apabila kita jaga, maka manusia ini melebihi dari malaikat, kata pada para ulama, para guru menyampaikan seperti itu. Akan tetapi apabila kita tidak jaga sifat ini, maka kita akan lebih rendah dari kal an'am balhum adal, hewan ternak. Apa sifat itu yang perlu kita jaga? Yang ada 4 sifat dalam diri manusia yang harus kita jaga. Yang pertama, sifat rububiyah, yaitu sifat ketuhanan, yang seharusnya sifat ketuhanan ini harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Baqa, sifatnya kekal.
Bukan? Hanya Allah yang memilikinya, tetapi dimiliki oleh manusia. Ini salah tempat. Sehingga manusia itu lupa diri. Kekal, ya kan? Seolah-olah akan hidup terus. Panjang umurnya, masih lama matinya. Ya kan? Kemudian tidak sakit-sakit. Semua yang kita miliki adalah hasil kerja kita. Lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Senangnya dipuji orang seperti ini. Sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Sombong. Kemudian popularitas. Ya kan? Semua yang dibantu, semua yang dibuat, semua yang dikerjakan harus masuk HP. Harus masuk ke Instagram, harus masuk upload ke YouTube. Nah, ini seperti ini sudah lupa diri gitu. Sedikit-sedikit selfie, kirim ke sana, kirim ke kemari. Padahal tidak perlu. Viral, pingin viral. Ada yang orang-orang memang pingin diviralkan. Jadi senang viral. Ini adalah sifat rububiyah. Kemudian sifat yang kedua yang ada pada diri manusia, dalam hati manusia yang harus kita jaga ini, sifat syaitaniyah. Namanya aja juga syaitaniyah, berarti sifat syaitan. Dalam dirinya itu jahat, jahat, menghasut, ya kan? Kemudian dengki, iri, ya kan? Adu domba, itu ada di syaitaniyah, membisik-bisikkan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung dari hembusan-hembusan, bisikan-bisikan setan. Banyak dibisikkan dalam hati kita. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya Pak. Sewenang-wenang, ya kan? Mau menang sendiri, terkadang buat hukum sendiri, Pak. Contoh buat hukum sendiri ya Pak ya. Contoh buat hukum sendiri. Aku ini sebetulnya bukan ngomongin orang ya, tapi aku tak beritahu sama kamu. Masalahnya dia kemarin ngomongin kamu, ya kan? Ngomongin kau, katanya kau kurang derma, saat ini udah kurang memberikan apa-apa, sudah kurang bantu orang, ya kan? Itu membuat hukum di atas hukum sendiri. Sudah dilarang, hukumnya itu adalah ghibah, hukumnya itu tidak boleh menceritakan orang lain, tapi kita buat hukum sendiri. Ini sebetulnya bukan ngomongin orang ya, walaupun dalam bulan puasa ya. Tapi aku perlu kasih tahu dikit. Itu namanya membuat hukum di atas hukum. Itu dosanya berlipat ganda. Kemudian sifat yang ketiga, sifat bahimiyah. Ini mirip hewan. Kal an'am bal hum adall. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Ini siapa orangnya? Orang-orang yang mereka punya hati, ya kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mempunyai mata, tetapi tidak untuk melihat kekuasaan Allah. Ya kan? Kekuasaan Allah itu bukan hanya ada di alam, tapi ada pada diri kita juga kekuasaan Allah itu. Apa kekuasaan Allah itu? Kita sehat, kemudian kita berjalan ke sana kemari tidak ada halangan. Itu adalah kekuasaan Allah pada diri kita. Karena kata ulama, kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal diri kita, kita mana bisa mengenal Allah. Kemudian punya telinga, tetapi tidak untuk digunakan.
untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dengar azan lewat, diajak ke masjid lewat, ya kan? Diajak berpuasa, entar dulu. Nah, ini namanya ada telinga mendengar, tetapi tidak bisa untuk digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat, sifat subu'iyah. Apa itu sifat subu'iyah? Sifat subu'iyah adalah sifat buas. Buas ada di dalam diri kita manusia. Kalau nggak kita kontrol, buas memangsa, pinginnya bunuh orang, ya kan? Coba lihat itu begal itu begal manusia bukan? Begal, bunuh tuh, ya kan? Bunuh, hatinya tidak terjaga, pingin ngejar. Kalau belum dapat, kita tungguin. Sampai saat ini polisi sama TNI agak susah, Pak. Susahnya kenapa? Kalau ketemu jenazah dari modus pembunuhan, sampai polisi nanya ke saya, ini siapa yang bunuh ya, katanya. Karena dipotong-potong, Pak, 38, Pak. 3 potong ke 38. Ada yang 168 dipotong. Sudah dipotong, sudah dibunuh, dimutilasi. Kalau dulu kejahatan dulu, masuk ke tempat orang, maling, ngambil makan, ambil apa, di kampung saya, di Aceh sana, Pak. Ya kan? Ngambil sesuatu tapi orangnya nggak dibunuh, biar aja tidur. Ya kan? Biar aja tidur. Mudah-mudahan tuan rumah itu nggak tahu. Tuan rumah nggak tahu. Sekarang, Pak, kalau bunuh orang, Pak, kalau maling, sudah rumahnya dimalingin, orangnya dibunuh, Pak. Pak Sutri udah tua, udah 60 tahun lebih, 70 tahun lebih, dibunuh, Pak. Setelah dibunuh, dicor, Pak. Ada yang dicor sekarang, dicor di drum, kemudian dibuang di laut sana, Pak. Di laut sana. Habis dibuang di laut diselam lagi, ditanam lagi. Sampai polisi nanya ke kita tuh, ini kira-kira komandan siapa yang bunuh ini? Ya manusia, mana mungkin? Harimau aja mengejar rusa itu hanya sebentar aja dihantam di belakangnya, kemudian jatuh, kemudian dia makan. Kukunya pun nggak dimakan, saya lihat tuh. Pada saat saya di hutan, ini bekas dari harimau, tapi kuku nggak dimakan. Sekarang dimakan semua, Pak. Kalau membunuh orang, dia kejar, dia tunggu. Ini siapa? Manusia. Manusia yang sudah subu'iyah, sudah buas manusia. Semoga dengan kita berpuasa, kita bisa menjaga ini. Kemudian generasi berikutnya harus kita tenang-tenangkan, kita ademkan, kita berikan pencerahan supaya adik-adik kita yang akan melanjutkan lagi. Banyak sekali kegiatan di luar itu yang berbahaya juga, sehingga mereka punya hati, mereka punya rasa yang baik, memiliki akhlak yang baik untuk menggantikan bapak-bapak yang saat ini imam, kemudian yang mengurus masjid, kan? Sekarang kalau kita ajak ke masjid masih ditanya sama anak-anak, mau kemana? Ditanya gitu, lu kok mau kemana? Gitu kan? Kita ajak ke masjid, kemudian kita ajak yang baik-baik, kita sekolahkan agama, berikan pencerahan tentang agama, akhlak dan akal dan agama yang bisa menjaga diri kita. Semoga keridhaan Allah selalu kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان